Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sobat dari pekarangan. Sudah cukup lama saya tidak berbagi video terkait budik damber ya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tentang bagaimana cara sipon yang mungkin agak sedikit berbeda dari yang sudah kita ketemui dari beberapa pelaku budik damber. Setelah sebelumnya saya upload video bagaimana cara trik mengurangi kematian dengan menjaga kualitas air dengan cara sipon yang sebelumnya saya share. Kali ini akan sedikit berbeda, walaupun mungkin ini juga kombinasi dari cara-cara sipon yang sebelumnya. Tetapi dari sisi efektivitas penghisapan kotoran ini lebih baik, dia menghisap kotoran lebih banyak. Jadi bagaimana cara pembuatannya silahkan disimak. Jangan lupa like dan subscribe channel dari pekarangan untuk tetap bisa mengikuti update dari video-video di pekarangan. Oke sobat dari pekarangan, langsung saja kita coba urutkan apa aja yang kita perlukan untuk pembuatan sipon kali ini. Yang pertama saya sudah siapkan pipa setengah in sepanjang ini sekitar 78 cm ya. Jadi sobat dari pekarangan bisa potong lebih panjang mungkin untuk menyiasati seandainya kurang, mungkin sekitar 80 cm. Kemudian ini akan sedikit lebih banyak ya. Kita butuhkan sambungan-sambungan pipa, tetapi harganya juga nggak seberapa. Selanjutnya kita akan potong pipa yang tadi panjangnya sekitar ini tadi panjang pipa sekitar 78 cm. Kita akan potong beberapa bagian. Yang pertama kita akan potong sepanjang 6 cm sebanyak 7 cm sebanyak 6 buah pensil. 7 cm sebanyak 6 buah. 1 Oke, yang pertama kita akan potong-potong pipa yang tadi panjangnya sekitar 78 cm ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama kita akan potong sepanjang 7 cm untuk 6 bagian ya. Kita akan potong, ini kita sudah tandai masing-masing 7 cm sebanyak 6 potong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke.
selanjutnya untuk sisa ini kita akan bagi menjadi 2 ya. Oke, ini sisanya panjang sekitar 40 cm, kita bagi menjadi 2, jadi 20 cm. Dari satu panjang pipa 78 cm kita bisa potong menjadi 8 bagian. Yang pertama 2 bagian ini panjang 20 cm, selanjutnya untuk 6 bagian ini panjang masing-masing adalah 7 cm. Untuk selanjutnya kita tinggal install ya, kita hubungkan masing-masing pipa ini. Untuk posisi seperti ini kita akan, ini tidak perlu lagi dilem karena ada di dalam air. Kita akan susun, kita rangkai seperti ini.
Oke sobat dari pekarangan, ini pipa yang sudah kita lubangi ya. Jadi ini lubangnya lebih banyak, lebih bagus pastinya, supaya proses penghisapan kotoran ikan lebih baik lagi dan lebih cepat. Jadi seperti ini proses pembuatan sipon sampai dengan pengeboran dari pipa yang akan kita pakai untuk sipon ikan, kotoran ikan di ember budidaya ember kita. Selanjutnya kita akan membuat lubang di bagian bawah ember ini untuk pembuangan agar sipon lebih mudah lagi. Bagian selanjutnya kita tinggal memasang pipa yang sudah kita lubangi ini di bagian dalam. Kita pastikan yang sudah kita lubangi ini, kita pastikan semua yang kita lubangi ini menghadap ke bagian bawah, ke bagian dasar ember. Ini para memudahkan kita untuk memasang, kita bisa pasang dulu ya, pipa sambungan ke pembuangan. Oke, jadi kita tinggal masukkan. Setelah terpasang kita tinggal tidurkan. Oke, proses pemasangan sipon untuk di bagian dalam sudah selesai. Jadi posisinya seperti ini. Jadi cara kerjanya sobat dari pekarangan, ketika ikan itu membuang kotorannya, itu akan mengendap di bagian dasar ember. Nah, dengan proses pengendapan itu lama-lama akan terkumpul di situ. Nah, biasanya kita akan mensipon dengan menggunakan selang atau dengan proses sipon seperti yang saya pakai sebelumnya. Untuk cara sipon seperti ini, pipa ini akan menghisap bagian dasar ember, di mana di situ banyak kotoran-kotoran ikan yang menumpuk, juga amoniak yang menumpuk di situ. Kita tinggal membuka nanti bagian pembuangan di keran pembuangan, dan semua kotoran akan terhisap sampai habis seperti itu. Nah, untuk mengamankan
kotoran ikan itu supaya tidak selalu bercampur dengan air di dalam ember, pada bagian atas ini akan kita tutup dengan kawat pengaman sehingga pergerakan ikan tidak mengaduk-aduk atau mencampur kotoran ikan yang ada di bagian dasar ember, sehingga proses pengendapan akan berjalan dengan baik. Nah, kotoran ikan yang mengendap itu nanti yang akan kita hisap. Jadi proses penghisapan kotoran dengan menggunakan sistem sipon ini diyakini ini paling efisien dan efektif. Seperti itu sobat dari pengarangan. Nah, di bagian dasar ini seperti biasa kita mungkin seperti proses sipon-sipon yang dipakai oleh para pebudik damir sebelumnya, kita tinggal pasang pipa pembuangan. Seperti ini kita menggunakan stop run ukuran setengah ini. Oke sobat dari pekarangan, jadi seperti ini penampakan bagian dalam dari sipon di budik damir dari pekarangan. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, ini posisi sekarang kita sudah pasang kawat sehingga pengendapan bisa berjalan dengan baik karena tidak ada gangguan dari pergerakan ikan lele. Nah, ini diyakini bisa efektif dan efisien, lebih sempurna dalam proses pengambilan atau penghisapan kotoran yang mengendap di dalam ember, karena dia akan terkonsentrasi di bagian bawah dan kemudian akan terhisap melalui lubang-lubang pipa yang sudah kita siapkan di masing-masing pipa. Oke, jadi nanti sama seperti proses pembuangan di sipon yang lainnya, kita menggunakan stop kran sehingga ketika stop kran ini dibuka, semua kotoran yang ada di bagian dasar ember akan terkuras sampai habis. Dan untuk proses siponnya sendiri atau pembuangannya bisa kita langsung buka lewat keran seperti biasa. Berikan pipa pembuangan tambahan jika dirasa ketinggian pipa pembuangan sipon itu terlalu rendah dan mungkin kita sedikit kerepotan jika menampungnya di ember. Kita bisa berikan pipa tambahan sehingga proses sipon airnya bisa ditampung di ember dan kemudian airnya bisa kita manfaatkan untuk menambahkan nutrisi di tanaman lainnya yang kita tanam di tanah langsung seperti itu ya. Jadi ini budik damir dari pekarangan ini udah layak panen ya sobat dari pekarangan ya. Cuman kemarin kita mau coba fokus ke pembuatan model sipon yang baru ini, jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat sobat-sobat dari pekarangan. Oke, saya coba praktekkan bagaimana proses pembuangannya ya. Kita lihat airnya ini yang paling dasar yang terhisap ini adalah endapan kotoran. Bisa kita lihat bagaimana kemudian langsung airnya dari kotor tadi kemudian menjadi agak sedikit kuning. Untuk satu ember ini bisa kita manfaatkan ya, kita rutin sipon setiap mungkin 3 hari sekali. Kita buang kotoran yang sudah mengendap di bagian dasar ember budik damir kita. Oke sobat dari pekarangan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sobat dari pekarangan. Salam satu ember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.